Trader Indonesia. Selamat siang buat rekan trader dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maurits. Seperti biasa, di hari Jumat yang penuh dengan barokah ini, saya akan membawakan sedikit analisa harian kita pada hari ini. Dan seperti biasa, kita akan selalu mulai berbagai macam analisa harian yang menurut pandangan saya, analisa harian yang saya bawakan ini setidaknya bisa menjadi sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh para trader semuanya. Saya selalu berkompromis bahwa apa yang saya berikan ini sebenarnya cuma sekilas informasi aja, ya, dari hal tatanan yang saya coba berikan buat para trader semuanya. Tapi pengambilan keputusan adalah hak dari rekan trader semuanya. Oleh karena itu, saya sudah lama sekali membawakan analisa harian trading, membawakan analisa-analisa trading yang bukan cuma di forex tapi di option juga, ya. Dulu ya, sekarang pun juga kalau masih diminta pandangan, saya memberikan pandangan. Saya selalu bilang bahwa analisa yang paling terbaik adalah analisa yang dilakukan oleh para trader semuanya. Oleh karena itu, tetap saya inginkan buat para trader adalah tetap menganalisa lagi apa yang telah saya buat, supaya bisa memperoleh hasil analisa yang benar-benar luar biasa menurut pandangan para trader semuanya. Oke, rekan trader semuanya, tanpa membuang waktu lama lagi, kita akan langsung coba masuk di analisa harian kita pada hari ini. Dan kita akan masuk dari, seperti biasa rekan trader, ya, kita akan masuk langsung analisa harian kita ini dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika pada hari ini rekan trader semuanya? Untuk pergerakan indeks dolar Amerika, rekan trader sudah bisa lihat dengan jelas ini bahwa tendensi indeks dolar Amerika pada hari ini agak sedikit sempat dia agak mengalami kejatuhan, ya. Kalau kemarin setelah hasil dari mengalami kenaikan, setelah hasil dari kemarin informasi yang sangat luar biasa, termasuk klaim ketenaga kerjaan, di mana ketenaga kerjaan Amerika kemarin sebesar 213.000, ya. Dia memberikan tekanan yang sangat kuat dan kemarin sempat bearish yang sangat kuat, ya. Hari ini indeks dolar Amerika dia wait and see, ya, dan tidak tertutup kemungkinan untuk mengalami bearish, ya, dan tidak tertutup kemungkinan mengalami bearish. Kita bisa lihat di sini bahwa setelah pagi hari dia sempat turun sampai level 109.249. Dia sekarang mengalami sedikit kenaikan, ya. Dia mengalami sedikit kenaikan dan kalau saya bisa melihat bahwa kenaikan dari pasangan indeks dolar Amerika ini masih bisa terjadi, ya Bapak Ibu, ya. Saya masih bisa bilang bahwa tendensi dari pergerakan dari pasangan dari indeks dolar Amerika ini, kalau kita lihat secara teknikalnya ini, dia masih bisa naik Bapak Ibu, dan kemungkinan dia bisa naik, menurut analisa saya dia bisa naik itu sampai di 109.625, ya, dengan level yang paling tertinggi adalah di sekitaran 109.6, taruhlah di sinilah 6, ya, oke lah, daerah sini, ya. Nah, oke. Nah, ini dia 690. Tapi menurut analisa saya bahwa dia masih bisa tendensinya wait and see sampai pasar Eropa buka. Dan kalau kita lihat berbicara tentang pasar Eropa yang akan dibuka nanti, kita bisa lihat bahwa harus kita lihat dengan jelas tentang kalender ekonomi yang akan terjadi pada hari ini, ya. Kita sempat lihat dulu kalender ekonomi, di mana harap diperhatikan bahwa nanti 33 menit lagi ada berita yang sangat mempengaruhi terhadap pound sterling, dan di pukul 16.00 IHK akan dikeluarkan inflasi yang terjadi pada euro. Oleh karena itu harap diperhatikan ini nih, ya. Tidak tertutup kemungkinan bahwa inflasi ini bisa memberikan tekanan terhadap dolar Amerika, karena kemarin dengan penurunan yang sangat luar biasa, dolar Amerika itu dia kembali lagi ke level 0.99. Oleh karena itu saya bisa bilang buat para trader semuanya bahwa
perubahan indeks dolar Amerika ini setidaknya kalau menurut analisa saya, dia masih bisa naik lagi sampai di level yang paling tertinggi. Ya menurut saya, dia bisa tembus di level sini. Oke, dia bisa tembus di level sini. 109, oke, di atas 109.960. Oke, dia akan berusaha sampai 109.625, tapi apabila dia lepas dari situ dia akan naik sampai ke 109.690. Dan harap diperhatikan tendensinya apabila terjadi penurunan, menurut analisa saya penurunan itu akan terjadi, dan 109.332 ini merupakan level di mana dia bisa di sinilah. Oke. 339, sorry. Dia merupakan tempat di mana dia bisa mengalami penurunan pada hari ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke Euro USD. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD, rekan trader semuanya? Untuk Euro USD sudah sangat jelas, kita bisa lihat di sini bahwa pergerakan Euro USD pada hari ini agak sedikit mengalami, kalau kita lihat ya, tendensinya agak sedikit mengalami penurunan ya. Kita bisa lihat ya, di saat pasar Eropa, pasar Asia dibuka, kekuatannya dia itu masih sangat bearish ya, dan kita akan bisa lihat bahwa kalau kita lihat seperti kayak gini, bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa dia masih bisa turun lagi, Bapak Ibu. Dia masih bisa turun lagi. Dia masih bisa turun lagi. Oleh karena itu saya bisa mengambil sedikit celah di sini bahwa penurunan dia ini masih bisa terjadi minimal sampai di level 0.99742 di sini ya. Kita jangan berbicara sampai level terjauh dulu di sini 0.99648 dulu, jangan. Kita bisa memberikan masukan bahwa penurunan dia itu masih bisa terjadi sampai di 0.99742, dan apabila nanti dia terjadi pembalikan arah dan kenaikan, menurut analisa saya titik kenaikan dia itu bisa sampai di level inilah 1.00050. Jadi hari ini tidak tertutup kemungkinan dia bisa kembali menembus level 1.00. Memang sangat berat pergerakan dari Euro USD ini ya. Dia akan selalu berusaha menembus level 1.00, akan selalu berusaha level 1.00, tapi sekarang dia sedang menunggu di level 0.99 ya. Dia sekarang di 0.99 dan tidak tertutup kemungkinan dia akan turun terus ya. Tapi saya udah bilang bahwa kemungkinan untuk terjadi kenaikan sangat besar, dan dia bisa juga sampai ke level, kembali lagi ke level 1.00. Oke, kita lanjut ke pound sterling, rekan trader semuanya. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling? Pergerakan pound sterling pada hari ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa pound sterling, euro, pound sterling dolar ya, pergerakannya tendensinya hari ini sangat kuat, masih bearish ya. Dia masih melihat keadaan yang terjadi, peluang bearish sangat besar, walaupun nanti 30 menit lagi akan ada news, harap diperhatikan ya, harap diperhatikan. Dan kalau kita lihat secara tendensinya di sini bahwa pelemahan masih bisa terjadi. Oleh karena itu saya mengambil suatu kesimpulan bahwa 1.14282 masih, menurut saya masih bisa ditembus. Dan apabila terjadi penembusan, dia bisa akan mencoba sampai di 1.142227. Oleh karena itu, sekarang dia masih sideways ya, tapi tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun sampai di 1.14227. Tapi harap diperhatikan, jikalau kenaikan yang terjadi, maka kenaikan maksimal menurut analisa saya di 1.14741. Jadi harap untuk para rekan trader melihat analisanya, mengamatinya. Jadi dia masih bisa turun lagi, setelah itu dia akan naik lagi ya secara teknikalnya gitu. Tapi ingat, news akan terjadi 33 menit berikutnya. Jadi harap diperhatikan di mana saat news terjadi 33 menit lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold hari ini rekan trader Indonesia? Untuk gold sudah sangat jelas di sini bahwa gold pada hari ini, pergerakan gold setelah kemarin dia turun dahsyat sampai level yang paling terendah, sempat menembus level berapa ini? Kemarin sempat ya sampai di 1659, malahan dia sempat juga di 1659. Setelah itu pergerakan gold ini dia lebih banyak sideways rekan trader semuanya, dengan ketinggian maksimum yang terjadi ya, level yang telah saya berikan dari 1659 sampai 1668
gold hari ini masih benar-benar wait and see ya. Menurut analisa saya, dengan wait and see-nya gold hari ini, kita akan bisa lihat bagaimana pergerakan ke depan. Tapi saya masih bisa bilang bahwa gold ini juga tidak tertutup kemungkinan dia bisa mengalami penurunan lagi. Dengan batas penurunan menurut saya adalah 1659. Nah ini dia. 1659 menurut saya masih bisa dicapai. Dan apabila terjadi kenaikan, dia sangat tipis banget ya. Kenaikan dia menurut saya ya sekitar 1666 ya. Jadi 1659 sampai 1666 adalah nilai yang bisa dicapai oleh gold ya. Dia wait and see. Saya tidak bisa bilang bahwa dia akan bisa turun sampai di level bawah sini. Menurut saya tidak. Mungkin kalau terjadi penurunan sampai di 1659, setelah itu dia akan naik dengan ketinggian yang akan dicapai di seputaran 1666. Oke, rekan trader, sekarang kita selanjutnya di pair yang biasanya Asian pair, USD Yen Jepang. Bagaimana pergerakan dari USD Yen Jepang, rekan trader semuanya? Rekan trader, USD Yen Jepang hari ini dia di saat pasar Asia dia mengalami bearish, pelemahan ya. Kita akan melihat bahwa tendensinya bagaimana sampai ke depan. Tapi secara tendensinya memang hari ini kemungkinan besar dia akan mengalami bearish ya. Dia udah melepas dari proses overbought di atas dan siap-siap turun ke bawah. Dan kita akan lihat ya, masih menurut analisa saya ya dia masih bearish ya, masih punya kekuatan untuk bearish. Oleh karena itu harap diperhatikan. Dan kalau saya lihat di sini ya rekan trader ya, rekan trader bisa lihat di sini bahwa ini tidak tertutup kemungkinan dia akan bisa naik ya, tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik. Tapi menurut analisa saya, kalaupun ketinggian naiknya dia paling tinggi itu menurut saya itu bisa sampai di seputaran, sahabat ini saya hapus dulu. Nah, dia bisa sampai di seputaran 143.568. Oleh karena itu setelah itu dia akan mengalami penurunan. Oleh karena itu saya bisa mengambil sedikit masukan bahwa apabila memang dia benar akan bearish ya. Nah, ini dia. Dia menurut analisa saya dia akan bergerak di seputaran sini. Antara 142.941 sampai 143.564. Nah ini dia ya. Jadi menurut analisa saya dia mungkin kalau dia agak sedikit mengalami kenaikan dia akan tembus palingan tertinggi di sini 143. Tapi setelah itu dia akan turun. Dan penurunan dia itu sampai menurut analisa saya maksimal itu di 142.941. Untuk bisa sampai ke bawah ini menurut saya jauh, menurut saya masih jauh ya, masih jauh. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah analisa yang saya coba bawakan. Saya berharap semoga analisa yang saya bawakan ini bisa memberikan sedikit wacana, wawasan untuk para trader, sehingga bisa memberikan sebuah masukan untuk para trader untuk menganalisa lagi apa yang terjadi di pasar. Akhir kata saya ingin mengundurkan diri. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Ciao.